serahkan ke rumah. Yang mau beli. Ya karena saya kan dari dulu ya, dari sejak SMA itu udah senang wirausaha gitu. Iya. Jadi sampai sekarang juga masih menggeluti wirausaha ya, walaupun di samping saya pendakwah juga ngajar di sekolahan gitu ya. Saya alhamdulillah gitu ya, mau saya suruh ngisi apa aja di luar, insya Allah saya siap selagi saya bisa gitu, selagi saya mampu. Kalau umpamanya kalau saya mampu, kalau nggak sakit ya, kalau sehat tentunya seperti itu. Kalau wirausaha emang nomor pertama ya, kebutuhan nomor satu wirausaha, karena Rasulullah juga kan menyuruh untuk umatnya berwirausaha gitu, seperti itu, berdagang lah seperti itu, tijarah. Jadi 99 itu rezeki di situ gitu ya, di wirausaha. Ya bukannya apa namanya, bukannya tidak menyarankan untuk kerja ya, silahkan kerja, sunnah atau yang lainnya boleh lah gitu. Tapi alangkah ini baiknya kalau kita bisa berusaha. Jadi kerja sambil berwirausaha, seperti luar biasa. Iya betul, gitu, mantap. Oke ya. Balik ke wirausaha. Jadi Kang Ustadz ini teman-teman semuanya kita nyambung nih. Beliau juga sekarang selain kerja tadi ya wirausaha gitu ya. Nah dari wirausaha dulu nih, apa sih yang dilakukan Kang Ustadz di wirausaha yang seperti apa sih gitu tuh sekarang yang dijalani Kang Ustadz gitu? Ya dari mana dulu nih? Wirausaha gitu, wirausaha. Dari mulai nol apa mulai dari sekarang? Sekarang yang di apa? Jenis usahanya. Jenis usahanya. Apa? Trik-triknya gitu. Trik mah banyak aja gitu, banyak kan gitu ya. Jenis usahanya. Jenis usahanya ya. Kalau dari jenis usaha saya banyak usahanya gitu ya. Tapi yang masih saya pegang gitu ya, salah satunya. Tapi yang awal dulu ya, yang pertama dulu ya. Saya usaha pernah telur asin. Nah, telur asin. Kapan tuh? Kenapa? Kapan itu? Dari tahun 2017. Pertama saya menikah. Oh, menikah? Iya, menikah 2016. Umur berapa? Iya. Umur 25. 26. Referensi, guys. 26, iya. Ukuran gitulah, tapi kan 25, sedikit lah. Kayaknya 25 tapi geser dikit dong. Belum ketemu apa gimana? Belum mengizinkan. Sekarang anak udah 2. Alhamdulillah. 2 alhamdulillah. Ya. Udah sekolah semua atau? Sekolah 1 di RA, usia 5 tahun. 5 tahun. Anak pertama itu. Yang kedua usia 1,5 tahun. Baru ya. Laki dan perempuan. Perempuan dan laki. Masya Allah, barakallah. Masya Allah. Perempuan ya. Seperti itu kan. Jadi salah satu ujian gitu ya, apa yang tadi disinggung oleh Teh Fira tadi gitu ya, ujian seorang nikah muda. Mungkin ya ada seorang sebagian ngomong umur 25 nikah muda, tapi kalau saya 25 itu sedang lah. 25 bukan muda dong. Usia pertengahan. Nikah muda itu 20. Udah, 21 nikah muda. Kalau 25 tuh bagi saya sudah cukup. Harus ya. Kalau 30 udah lewat banget ya. Kalau 30 udah matang banget. Udah di museum aja sih. Museum ya. Jadi seperti itu. Jadi ujian pertama itu ekonomi biasanya. Kalau menikah itu ujiannya ekonomi. Jadi saya dulu ngajar di SD Madani di Cianjur, ya. SD Madani, di SMP juga, tapi kurang memenuhi kebutuhan gitu ya, karena ya honor nggak seberapa lah kalau sekolahan full gitu. Kita sambil wirausaha telur asin. Ya sampai sekarang alhamdulillah telur asin masih ada alatnya, tapi itu jualan telur asinnya udah enggak gitu kan. Tinggal artinya mau lanjut apa tidak seperti itu. Jadi kita kalau telur asin itu lebih ke waktu ya, waktunya tenaganya kurang, waktu juga banyak seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua saya jualan madu hutan. Madu hutan. Jadi suplai dari mana? Madu hutan itu suplainya dari Lembang, Bandung, kemudian dari Pringsewu, dari sana Sumatera ya. Kemudian juga dari Kediri, dari Jawa Timur seperti itu. Nah, ada 2 variasi, ada 2 varian gitu ya, yang sarang sama madu biasa. Madu juga ada 3 modelnya, malah lebih banyak. Ada dorsata itu madu odeng kalau gini ya. Kemudian ada millifera itu lebah yang di pelihara gitu ya. Kemudian ada cerana itu lebah liar seperti dorsata atau odeng. Tapi kalau cerana tuh kayak kalau di kampung namanya lebah
lebah laler ya gitu. Iya. Gowok lah kalau orang kalau kampung mah gitu ya. Kemudian sama trigona. Trigona itu kelanceng atau kelulut seperti itu yang modelnya kecil banget gitu, tapi luar biasa madunya tuh. Dari sekian banyaknya variasi itu yang berkualitas menurut kamu Yang tuh yang berkualitas trigona sama dorsata. Kenapa tuh? Karena kalau dorsata atau odeng itu dia dari apa namanya, dari liar ya, hewan apa namanya, odengnya odeng liar gitu. Susah mendapatkannya dari juga. Kalau liar itu kan dari semua macam bunga gitu ya, atau nektar dia menghisap gitu. Jadi hasilnya pun luar biasa madunya gitu kan. Ketimbang dari melifera kan yang diternak gitu ya. Yang ternak tuh disiapkan ininya gitu ya, pakannya, makanannya. Sama yang dari yang trigona atau kelulut atau kelancang. Untuk kelancang tuh hampir mirip dengan dorsata, tapi harganya lebih mahal kelancang. Rasanya asam manis gitu. Kelancang gitu lah. Ya, gitu. Seperti itu. Tahunya kita mah ya madu tuh ya itu aja, lebah laler. Itu aja ya. Yang itu ya. Banyak ya. Banyak. Kalau yang hitam itu kenapa kamu bisa warna hitam? Itu dari nektarnya, yang nektar yang dimakan ininya lebahnya gitu kan. Oh, dari lebahnya itu ya. Biasanya enggak kayak dicampur apa gitu. Enggak. Biasanya kalau hitam itu madu hitam gitu. Ada madu hitam manis, ada madu hitam pahit. Gitu. Jadi mungkin itu dari ininya, dari apa namanya? Dari lebah menghisapnya gitu, macam-macam nektar bunga. Nektar itu bunga gitu. Kayaknya udah diklasifikasikan kayaknya kalau hitam mah gitu ya, lebah yang liar itu yang liar. Sini gitu ya. Ada macamnya itu ada jenis, kalau namanya bunganya di Sumatera tuh ada mangium sama kasikarpa kalau salah. Gitu tuh. Jadi kasikarpa itu, mangium tuh merah bu ininya, lebah ininya madunya. Kalau kasikarpa itu hitam. Jadi sama-sama manisnya gitu. Jadi hasilnya juga beda. Yang bagus tuh mangiumnya itu merah. Jadi madunya merah kekuningan, merah tapi lebih dominan merah gitu. Kalau hitam itu manis, nggak ada pahit gitu. Sebetulnya madu itu bisa dilihat dari kita rasanya, dari baunya, sama teksturnya gitu. Jadi nggak bisa dengan kita asal-asalan gitu tuh, dengan tisu, dengan dibakar nggak bisa. Oh ya, dan terkait khasiatnya juga beda-beda kan? Beda. Kalau orang yang sudah mahir dalam dalam menentukannya madu palsu, madu asli, bisa gitu. Kalau palsu itu apakah ditambahin gula gitu? Ya bisa tambahin gula. Kalau madu itu hampir seperti air. Kalau ditetesin ke tangan, dikit-kitin gitu ya, nggak lengket. Itu madu kayak seperti air. Kalau lengket tuh ada ininya. Oh gitu. Ada gulanya, ada campurannya. Berarti kalau yang lengket itu ya, ada campurannya. Seperti itu. Iya, saya pernah nemu juga tuh, ada yang kayak lengket itu enggak kayak air. Biasanya gitu. Madu asli itu lebih baunya bau bunga seperti itu. Baunya. Gitu tuh. Iya, karena ada juga madu tuh kayak ada bau-bau gula Kang, kayak agak nyengat-nyengat gitu tuh. Ya, bau gula lah. Oh gitu. Jadi cara melihat madu asli dan palsu dari baunya, dari tekstur, dari tekstur, kemudian dari tekstur bentuk ya. Tekstur bentuk sama rasanya. Sama rasanya. 3 itu. Sebetulnya banyak ya. Apa semakin kental semakin bagus madu atau apa? Kental itu biasanya yang melifera jenisnya. Yang melifera kental. Tapi ya jadi kandungan air ya. Kandungan air. Jadi semakin banyak kandungan air itu jadi kalau airnya banyak itu biasanya meledak gitu kalau dia fermentasi. Ini si madu itu kan katanya, atau kalau madu asli itu meledak kalau di botol itu. Kalau madu-madu yang lainnya gitu kan asli. Itu ternyata bukan apa-apanya, ternyata kandungan airnya banyak, jadi fermentasi. Kalau kandungan itu dari madu atau lebah alam seperti dorsata, gitu. Serana atau laler gitu ya. Tapi kalau melifera nggak ada. Kental airnya nggak ada gitu. Jadi seperti itu. Sekarang udah nggak itu lagi, jualan madu lagi. Jualan madu masih, masih nggak aktif seperti dulu gitu kan. Masih ada di. Kalau mau pesan-pesan gitu ya, bisa berarti ya kalau order gitu ya. Bisa, siap. Dari harga berapa nih? Bisa itu. Variasi dari harga itu. Dari mulai harga berapa sampai ke harga berapa gitu? Mulai dari 250 gram ya, 250 gram itu kisaran harga untuk reseller apa penjual nih?
Ya buat kita lah gitu tuh. Oh ya, untuk ini ya penjual ya yang dirasakan. Penjual Itu biasanya iya, untuk pembeli ya. beli. Untuk pembeli itu kisaran harga 65. Yang 250 gram. 65 sampai 70. Hmm. Kalau 500 gram itu 125. Sampai Udah gitu doang. berarti sama dong semuanya. Jenis madu yang lain kan Kalau yang mahal itu yang apa namanya, yang dorsata sama yang apa namanya, dorsata sama apa tadi itu sama trigona ya, untuk lancang gitu. Harganya selisih 10.000 lah gitu. Kalau Melevera 125, kalau itu 135 yang 500 gramnya. Kalau dorsata ya, kalau Melevera 65, kalau dorsata 85 sampai 75 seperti itu. kalau madu yang sesuai sunnah, ini semua juga madu bagus. Semua madu bagus. semua madu bagus. Semua madu bagus. Cuma kandungannya gitu masing-masing. Kalau saya sarankan madu hutan, madu odeng, atau tadi itu trigona. Rancang ya. Kalau yang murah itu, yang terjangkau Melevera, yang ternak itu. Biasanya kental madunya seperti itu. Kental, ya rasanya mah sama gitu tuh. Gitu ya. Jadi yang mau order boleh. Ya, boleh silakan. Kalau mau bikin saya langsung tentang Wahyu boleh. Berarti yang di sana juga masih bisa di kontak lagi gitu ya. Masih ada yang mau bisa. pesan gitu ya. Masih bisa. Oh gitu. Oke. Selain madu Kang? Saya madu, kemudian saya punya usaha akikah ini. Tuh, akikah. Apa nama brandnya? Namanya Masif Akikah. Masif itu singkatan Mus'ad Sarif. Masif Mus'ad Sarif. Iya, Masif itu singkatan Mus'ad Sarif. Kenapa enggak gabungan antar suami dan istri gitu? Iya, tadinya mau gabungan gitu kan. Tapi kalau istri kan punya usaha sendiri. Bukan punya sendiri, artinya passionnya gitu ya. Kalau saya passionnya ke ternak. Passion ya. Passion apa baju? Iya, passion ya. Kalau istri lebih ke ke pakaian. Gitu ya. Lebih ke fashion itu baru. Fashion istri ke fashion. Kalau passion Kang Mus'ad ke ternak, betul, sama ya seperti itu. Jadi makanya saya ambil, insya Allah kalau untuk istri ada lagi gitu kan, namanya seperti itu. Tapi belum launching sih. Ada launching nanti lah. Satu. Nanti aja bareng. Akikah itu mulai launching tuh saya sekitar tahun 2018 ya. Masya Allah udah lama ya. 2018. Usia berapa tuh Mas 2018? Usia apanya? Usia Kang Mus'ad. Saya 18. Berarti usia 29. Usia 29 tahun. 9. Sekarang udah berapa emang? Sekarang 32. Oh 32. Di, oh, ya. Ayah banget ya. 45 ya. 35 atau 35? 32 sekarang. Ayah banget 29, ya. 30, 31, 32. Tadi 3 tahun ya. Beda 10 tahun berarti. Udah sekarang 32 sih ya. Kenapa baru ketemu sekarang ini? Iya. Jadi tahun 2018 saya mulai usaha akikah. Pas itu baru berjalan, ada pandemi gitu ya, pandemi corona ya sempat jatuh bangun, tapi alhamdulillah masih bertahan seperti itu sampai sekarang insya Allah lebih ditingkatkan lagi lah usahanya. Kalau kompetitif sih kalau pendapatan itu ya, kalau mungkin 1 bulan bisa antara 5 sampai 7 ekor lah. Oh gitu. Hewannya disembelih. Alhamdulillah itu udah lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup kalau gitu ya. Ada nggak pernah ya, kayak dapat besar nih gitu tuh, dapat pendapatan yang besar, pernah, orderan yang banyak gitu. Ya, pernah 4 ekor, 1 kali pesanan. 1 kali pesanan. Ya. Selama sebulan ada nggak yang lebih dari 10 gitu? Nggak ada. 1 orang paling banyak. Paling 1 orang gitu ya, paling 1 orang belinya banyak. Biasanya apa tuh untuk kegiatan apa tuh kayak akikah aja ataupun yang lain? Akikah. Bisa khusus akikah. Akikah. Jadi 2 anak. Kebetulan 2 anaknya itu udah besar gitu, belum diakikahkan seperti itu. Jadi orang tuanya mungkin karena terbatasan ekonomi lah gitu ya. Jadi udah besar akikahnya nggak masalah gitu kan. Iya betul. Kan kalau akikah itu kan sunahnya 7 hari. Jadi anak yang terlahir itu tergadaikan gitu kan sebelum dipotongkan hewan untuknya seperti itu. Jadi anak yang lahir 7 hari itu harus diakikahkan, dipotongkan hewan gitu. Tapi syariatnya mau jantan mau betina silahkan. Yang penting dipotong
2 ekor. Apa? Dua ada. Kambingnya gitu ya, hewannya seperti itu. Yang disarankan kambing lah, domba seperti itu. Iya betul. Kenapa pada akhirnya Kang Musad memilih akikah sebagai bentuk usaha Kang Musad setelah madu itu? Apakah ada peluang pada saat itu atau punya supply ataupun saudara yang Ya, karena akikah juga? belajar dari akikah itu ya. Yang pertama kita untuk pendapatkan kos gitu ya, lumayan lah gitu ya, untungnya gitu lumayan. Yang pertama, yang kedua kita nggak ada modal dikit lah gitu ya, modal dikit untuk awal-awal. Karena kita biasanya kalau ada order itu 50-50 ya, ada uang saya, ada uang mereka, digabungin jadi satu belanja gitu. Kadang-kadang ditalangin dulu dari vendor atau dari perusahaan atau dari ternak saya gitu, dari tim ternak gitu. Udah kambingnya saya siapkan dulu, saya dari customernya gitu, nyiapkan customernya, saya potong, udah beres saya bayar gitu kan. Awal-awal seperti itu. Jadi terus kemudian dan salah satu itu merupakan syiar agama gitu kan. Karena bentuk dakwah kita gitu ya, kalau ada orang yang belum akikah, kita siarkan harus segera akikah gitu ya, karena anak yang berlahir tergadaikan gitu, biar cepat akikah. Kemudian selanjutnya yang berapa yang keempat ya? Selanjutnya itu kita usahakan yang mau akikah itu nggak dibikin ribet lah gitu ya, dibikin ekonomis lah gitu ya. Ya kalau umpamanya kalau Kang Wahyu gitu ya, kalau bisa ngobrol atau teman-teman yang sudah menikah gitu ya, dilihat kalau maunya akikah di kampung dengan akikah ekonomis catering, lebih besar mana? Tentunya lebih besar yang di rumah gitu kan, karena di rumah itu kan belum kita menyewa untuk tukang masaknya, belum kambingnya, belum menunya, belum dampingan menunya gitu kan, dan lain-lain. Itu habis kisaran 5 juta sampai 10 juta sampai 15 juta gitu kan. Kalau dengan akikah cukup 2 juta 1 ekor kambing 50 box. Seperti itu. Kayak Kang Musad. Cukup. Iya. Jadi ingat akikah, ingat Musad gitu. Ingat nasib akikah seperti itu. Kan gitu. Ya udahlah, insyaallah ya. Kalau anak saya lahir, kapan tuh? Nikah dulu. Taruh dulu lah. Taruh dulu nikah. Ya ada channel deh gitu, mumpung gitu kan ya. Siap. Apa harus 2 Kang akikah? Kalau menurut laki-laki Kang Musad kan ada tuh yang berpendapat katanya di kampung tuh, gak apa-apa satu, yang penting gede katanya. Kalau kambingnya gede mah gak apa-apa satu aja gitu. Apa harus kita apa gimana? Jadi dari riwayat gitu ya, silahkan boleh memotong memotong kambing bagi anak laki-laki 2 ekor, silahkan 2 ekor. Hadis Aisyah kalau habis lupa saya, nanti saya buka lagi ya. Jadi silahkan dianjurkan laki-laki itu 2 ekor kambing, kemudian untuk perempuan itu 1 ekor kambing, ya gitu tuh. Kalau umpamanya tidak mampu untuk 2 ekor kambing, cukup 1 ekor aja. Gitu. Oh gitu. Aja gitu. Kalau ada kemampuan silahkan 2 ekor seperti itu. Kalaupun gini, kita satu dulu nih karena kita belum mampu gitu ya, belum kebeli lah gitu. Ya, bagusnya untuk kalau 2 gitu. Tapi insya Allah nanti kalau ada rezeki itu akikah lagi satu. Boleh kayak gitu. Boleh bisa. Jadi emang itu apa udah wajibnya gitu ya, laki-laki 2 ya kan? Enggak, bukan wajib ya, artinya keharusan ya. Keharusan. Itu kan lebih untuk ke arah menghadiahkan anak ya, seperti itu. Jadi lebih baiknya seperti itu kan gitu. Jadi Islam juga nggak memaksakan harus 2 seperti itu kan. Silakan 1 atau 2 gitu. Asal lebih baiklah pemberiannya seperti itu. Syukur-syukur kalau ada rezeki lebih kita 2 lah, biar merata ini pembagian kita gitu kan, apa yang kita suguhkan untuk anak kita, supaya anak kita akikahnya diterima gitu ya, lebih baiklah seperti itu. Kalau kamu saja itu satu ekor 50 box apa 2 ekor? 1 ekor 50 box bisa gitu. Kalau pengen banyak ya 2 kambing, 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing yang besar kambingnya. Berapa tuh? Ya kalau punya kambing sedang itu
30 kalau bisa 70 ekor di angka 2.500.000 lah seperti itu. 2.500.000. 70 box. 70 box. Di angka 2,5 lah. 2,5. Murah ya, guys? Murah. Murah lah insya Allah. Oh, kalau kambing kurban itu mahal. Kalau kambing kurban itu spesifiknya kambing, tidak ada nasi boxnya. Oh. Nah, kambing kurban dengan kambing akikah itu hampir sama, tapi lebih istimewa kurban ya. Lebih istimewa kurban karena apa? Karena kalau kurban itu kan harus yang bagus, harus yang gagah lah gitu ya, perkasa seperti itu. Ya akikah juga silahkan kalau pengen yang gagah yang bagus. Tapi salah satunya yang bagus lah, kalau gagah tuh nomor sekian lah, nomor 2 lah ibaratnya. Yang baik gitu. Yang baik lah gitu. Sempurna. Kalau akikah itu syaratnya tidak cacat, tidak cacat, sehat. Kemudian masuk umur gitu ya. Kemudian juga dagingnya banyak seperti itu. Masuk umur tuh maksudnya layak lah. Kalau orang kampung mah resep lah, resep seperti itu. 2,5 itu bersih. Yang ya 2,5 itu betul. 2,5 bersih. Kalau kurban tuh kan harus sehat, tidak cacat, kemudian apa namanya, dagingnya banyak, ya berumur juga dan gagah juga gitu. Kan harus ibaratnya tanduknya harus besar gitu. Ya badannya harus keren, gagah. Gitu. Harganya di atas itu makanya. Harganya itu variasi ya. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta seperti itu. Akikah juga sama harganya seperti itu. Kan kita nggak memaksakan gitu kan. Nah, kalau mau yang bagus ya sesuai kan gitu ya. Kalau mau yang bagus ya uangnya bagus. Ya nggak apa-apa lah gitu, namanya juga. Ya namanya sedekah makan ya, buat sedekah buat bersama-sama juga gitu ya. Sunnah juga kan gitu ya. Menghadiahkan anak, keberkahan gitu ya. Semoga dengan itu kan bisa menjadi barokah gitu ya buat anak dan juga buat keluarga gitu ke depannya gitu. Nah, setelah itu udah sampai saat ini masih itu aja ya. Sama satu lagi travel umroh. Oh, travel umroh juga. Umroh. Kami ikut di Atin Nabila. Di apa namanya, perusahaan sekarang ganti PT Asar Anugrah Madani. Ya, jadi itu nama perusahaannya. Kalau nama gininya nama travel umrohnya Asar. Asar itu 2 pondok pesantren, Assalam sama Ar-Rasyid. Dulu namanya Asar Community, sekarang namanya Asar Travel, bukan Maghrib ya. Asar itu AS, Assalam Ar-Rasyid. Oh, Asar. Gitu. Jadi ikut di Asar dari tahun 2017 kalau nggak salah, duluan travel. Kemudian itu ya. Jadi itu kalau kantor perwakilan di Warnasari. Kalau kantor pusatnya di Cibinong Bogor. Jadi kami belajar mengurusi jamaah lah gitu ya. Supaya teman-teman jemaah bisa untuk menunaikan umrohnya gitu ya. Nah, kemudian tagline kami juga aman, nyaman, berkah gitu ya. Jadi aman perjalanannya, nyaman, berkah. Insya Allah perjalanannya seperti itu. Harganya variasi. Sekarang ada yang bukan ekonomis ya, yang terjangkau. Yang kelas yang bintang 3, bintang 4, bintang 5. Sekarang yang umroh plus Turki itu 29,7. Oh, plus travel Turki. Iya, Turki dan umroh sekarang harganya 29,7 itu di 2 tempat, di Turki sama di umroh ya. 12 hari. Teman-teman kalau mau silahkan gitu ya. Sama umroh juga yang 29,7 sama tempatnya, cuma beda waktu. Berarti kamu Ustaz udah umroh? Alhamdulillah belum. Doanya aja. Waktu mau berangkat itu karena ada sesuatu yang tidak bisa. Ini akhirnya inilah gitu. Nanti aja umrohnya. Gitu. Gitu. Ya, sebetulnya kalau memaksakan bisa, kalau mau memaksakan. Ya, jadi travel juga silahkan kalau mau berangkat umroh gitu. Gitu. Tinggal kita menyiapkan untuk bekalnya gitu kan. Niat udah ada bekalnya gitu kan. Gitu. Bekal ya untuk jajan lah di sananya gitu kan, dan lain-lain. Karena kesibukan yang luar biasa, apalagi pasca pandemi ini gitu. Ya, sekarang ini ada istilah kredit untuk apa namanya, wisma ya atau hotel. Dulu itu masalah kreditnya pesawat ya kebagian. Di banyak mampir ke apa namanya, ke bandara gitu ya. Sekarang kreditnya di masalah hotel gitu. Hotel terlalu banyak. Jadi
bukan betul banyak hotelnya, Penuh, banyak orangnya banyak gitu hotel kan. penuh. Karena kemarin setelah pasca pandemi itu, jadi minat orang yang umroh Ya, tuh banyak. Akhirnya penuh ini hotelnya gitu ya, kebagian. Kalau sekarang udah normal ya? Sekarang udah pelan-pelan normal. Pelan-pelan normal ya. Jadi itu Kang, jadi usaha saya telur asin, jual madu, akikah, sama travel. umroh. Selain itu ngajar dan yang lainnya seperti itu. Kalau ngajar tuh di MTS Pasir Angin sih. MTS SMP lah gitu ya. Di mana itu? Di Cikeray. Oh. Kalau SMA, ngajar di SMK juga ada. Satu yayasan, yayasan kan ada SMK sama MTS. Ada. Iya seperti itu. Kalau MTS kan saya megang sesuai dengan jurusan saya gitu, dulu bahasa Arab. Oh dulu bahasa Arab berarti ya, di kampus ya? Kampusnya bahasa Arab, satu linear lah gitu ya. Kalau di SMK-nya saya megang PPKN. Oh iya. Insya Allah mau diarahkan ke PTQ lah gitu, mudah-mudahan biar linear lah. Gitu. PPKN. Nggak nyambung ya? Jadi sambung-sambungin aja lah. Nyambung. Belajar seperti itu. Gitu ya. Ya, kayaknya udah sore nih Kang ya. Iya, udah aja kali. Udah cukup lah. Ya udahlah. Oke, itu saja ya mungkin apa yang bisa kita sharingkan di kesempatan kali ini. Mungkin nanti insya Allah ke depan kalau ada kesempatan lagi ya kamu saja gitu ya, kan kita masih banyak nih yang harus digali, di-sharingkan, didiskusikan gitu. Karena emang terkadang kalau kita sefrekuensi itu nggak mau berhenti kan ngobrolnya. Gitu ya. Ibaratnya dari ngobrol dari pagi ketemu pagi lagi lah. Iya gitu. Karena saya pernah tuh kan waktu itu ngobrol dari jam 10 malam, ternyata nggak kerasa sampai jam 3. Iya, betul. Kita nggak ngeliat jam sama sekali tuh ngobrol aja gitu ya. Iya. Tiba-tiba jam 3 aja, padahal nggak kerasa tuh. Kayaknya baru ngobrol sejam gitu. Ya mungkin juga sama lah gitu ya. Kalau nanti kita ngobrol lagi di kesempatan yang lain gitu kan ya. Mungkin setelah Ramadan kali ya gitu ya, kalau ada kesempatan nanti, atau nanti atau kita pindah tempat di tempatnya Kang Musad gitu kan ya, kita langsung survei mau ngelihat-lihat bisnisnya gitu kan ya gitu ya, home visit gitu kan ya di Masif Akikah. Jangan lupa hubungi nomor di bawah ini untuk pesanan akikah gitu ya, buat ibu dan bapak gitu ya, ayah bunda yang sedang memiliki buah hati yang baru keluar gitu ya, yang belum diakikah dan ingin akikah, langsung saja menghubungi Mus'af Akikah, yaitu Kang Mus'af gitu ya, di nomor 0877 2567 137. Nanti kita tulis di bawah ini ya, gitu ya, biar bisa langsung hubungi. Itu aja, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di podcast PKPRMI yang akan datang. Terima kasih Kang Mus'ad atas waktunya. Maaf ini mengganggu waktunya. Mungkin Kang Mus'ad sedang ada waktu bersama keluarga mungkin kan gitu ya. Tapi bisa menyempatkan hal di sini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.